gini bang, kami di sini nih mau wawancara perusahaan lah, tugas UAS kami. Mau tanya-tanya sedikit lah. Iya. Ini perusahaan ini udah berapa lama jalannya nih bang? Kalau perusahaan ini dari tahun 2012. Iya, 2012. 2010 mungkin. Segitulah 2010-an kalau nggak. Ini nama perusahaannya apa ya bang sebelumnya nih bang? CV Bunda Raya Abadi. Gitu. Bunda Raya Abadi. Visi misi dari perusahaan abang nih apa ya kalau kita boleh tahu? Kalau visinya untuk menjadi produsen minyak goreng nabati dan turunannya yang terintegrasi untuk penuh dengan biaya produksi yang rendah dan ramah lingkungan gitu. Kalau misinya ya mencari dan mengembangkan segmen pasar di lapangan, di pasar kan, dan mencari mengembangkan peluang pertumbuhan yang terintegrasi di bisnis inti kami, dan ikut berpartisipasi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat dan bisnis. Terus menjaga dan mempromosikan standar lingkungan hidup, dan lagi untuk mengembangkan tim manajemen yang profesional yang berintegrasi tinggi dan didukung oleh sumber daya manusia. Terus nilai-nilai dari perusahaan abang nih apa aja tuh bang? Nilai-nilainya ya nilai-nilai gimana tuh? Nilai-nilai dari perusahaan ini termasuk respect, perilaku saling menghormati baik dari antara atasan ataupun bawahan ataupun karyawan gitu kan. Terus integrity, itu ibaratkan menjunjung tinggi integritas dan kode etik lah, kode etiknya. Terus kerjasama kayak teamwork gitulah, kerjasama ya walaupun ya misalnya antara bawahan dan atasan bukan berarti atasan nggak bisa bantu bawahan, caranya sama lah. Ada pembatas gitu, lah ya. ada pembatas lah, respect lah gitu ibaratkan, yang enggak yang tentang atasan nggak boleh turun ke lapangan gitu ya, boleh gitu ibaratkan saling membantu nah ibaratkan gitu. Dan juga memberi nilai kepada masyarakat sekitar sebagai salah satu pemangku kepentingan bagi organisasi gitu. Terus selalu mengedepankan aspek komunikasi antara karyawan dan langganan, apalagi kan komunikasi baik itu penting ya bagi perusahaan gitu kan, apalagi kayak kami ini usaha dagang, karena kan konsumen itu kan langganan atau konsumen itu kan dia yang penting kan yang penting tuh pelayanan. Kalau dia senang, mau gimana pun, ada pun yang murah di luar sana, kalau misalnya di sini dia dianggap ya namanya konsumen, dia pengen dirajakan, dia apa kan, pastilah dia itu sih yang terpenting. Apa ancaman dan peluang pada perusahaan abang kalau bang tengok-tengok tuh bang? Kalau dari segi ancamannya bagi kami ya mungkin udah sama tahu juga ya, persaingan perdagangan gitu kan. Kebetulan pesaing kami di Pekanbaru nih yang kami ketahui cuma dua, yaitu Lubuk Raya sama Putra Nauli ya. Kalau ancaman tadi ya, ancamannya paling ya ibaratkannya itu saling, bahasa kasarnya ya, saling menjelekkan lah untuk di lapangan, gitu. Namanya persaingan lapangan gitu kan. Contoh nih misalnya di pasar, perusahaan kami sama perusahaan lain kan, pesan di mana, pesan di sini gitu kan. Ini sama kami aja, itu timbangannya, contoh itu timbangannya nggak pas tuh, atau enggak ya ada kecurangan lah. Padahal memfitnah lah ya. Iya, padahal tidak seperti itu yang adanya, atau enggak ya paling dari segi harga gitu diadu lah ya. Iya. Kalau untuk peluangnya bang, apa yang menurut bang peluang di masa akan datang untuk peluang di perusahaan abang nih bang? Kalau peluangnya sih kebetulan ya ini minyak curah ya, minyak goreng curah kan. Apalagi kan kita semua mungkin udah tahu juga minyak kemasan tuh harganya mahal gitu kan. Apalagi per liter udah mencapai 25.000 ke atas. Jadi mungkin peluangnya ini mungkin menjadi di masa akan datang yang membantu ekonomi lah, membantu ekonomi masyarakat yang ya cakap yang
menengah ke bawah gitu, yang nggak bisa mungkin beli minyak kemasan yang harganya mungkin udah sampai 30.000 gitu kan. Nah, jadi sedangkan kami ini harganya ya mungkin masih bisa dijangkau lah, masih sekitaran 12.000, 13.000 gitu. Jauh juga perbedaannya, Jauh Bang. juga Hampir separuh perbedaan. lebih ya. Jadi ya padahal dari segi kualitas nggak jauh beda, sama ya, hanya bedanya kalau ini dia nggak dikemas, kalau Ya. apa tuh dia dikemas gitu. Nah, itu aja. Oh. Itu. Kalau menurut Abang kelebihan perusahaan Abang ini apa nih, Bang? Kalau kelebihannya nih, kami lebih mengutamakan konsumen. Nah, jadi misalkan bedanya sama perusahaan lain ya, contohnya Ya, mungkin iya. perusahaan lain dia menetapkan jam 5 harus tutup nih. Nah, Ya. jadi nggak ada pengantaran. Kalau kami nggak, misalnya konsumen pesan jam 4 misalnya gitu kan, antar ya sekarang gitu, entah malam pun boleh. Nah, jadi kami kalau misalnya kebetulan karyawannya belum ada yang pulang, satu atau berapa, bisa kami antarkan kalau selagi lokasinya nggak jauh. Terus mungkin dari segi apa namanya ya, kalau masalah kehigienis dan kebersihan mungkin bisa diadu lah sama yang lain. iya. Bahkan kami ya kan kami minyak jerigen itu biasanya kami cuci, bersihin biar terhindar dari itulah ketidakhigienisan ya. Kalau menurut pandangan Abang nih, kelemahan dari perusahaan Abang ini apa ya, Bang? Kalau kelemahannya ya itu tadi, ibaratkannya tuh ya, ini kan minyak goreng curah. Kelemahannya satu, mungkin jerigennya yang kurang bersih. Tapi itu pun namun demikian bisa di request lah, misalnya tolong jerigennya yang bersih ya, atau yang apa ya, bisa kami cuci. Terus satu lagi mungkin untuk bagikan, kami produsen nih, distributor, kami kan menjualkan ke kedai-kedai, ke toko. Jadi mungkin kelemahannya tuh ya ibaratkannya ya ngangkatnya. Jadi mungkin agak berat atau gimana gitu kan. Jadi mungkin ya para konsumen atau orang toko tuh dia mungkin harus menimbang dulu, jadi mengikat karetnya, mentaruhkan ke plastik yang per kilo, kan biasa tuh beli pakai plastik, packing lagi gitu. Nah, Ribet, susah deh. iya agak ribet lah, tapi itulah sih kelemahannya itu aja. Sama beratnya makan tempat kan besar iya sih, tuh iya. per jerigen, itu sih kelemahan. Jadi Abang menyalurkan minyak-minyaknya ke kedai-kedai aja ya, Bang? Atau ada ke tempat yang lain, kayak ke coffee shop gitu? Kalau ke coffee shop sih enggak, lebih ke itu sih, ke rumah makan. Ke rumah Ke makan rumah ya, makan. ke rumah Kalau makan. coffee shop mungkin mereka udah ada standar itunya.